Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita bertemu dalam ibadah secara online. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, di hari Minggu, kakak himbau adik-adik untuk menggunakan pakaian baju yang rapi, mempersiapkan Alkitab adik-adik, dan saat ibadah kakak harap kalian tidak sambil makan dan minum. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PT bersama angkatan para ragu-ragu dan apa seterusnya. Bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Kau boleh memberikan kami nafas kehidupan yang baru Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Kau boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga Tuhan semua orang yang bertugas dalam ibadah ini, kiranya Kau mau berikan mereka kebijaksanaan Tuhan dalam melayani-Mu di pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, doa kami yang kurang daripada sempurna, kiranya Kau mau sempurnakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu dari lagu PKJ 2, Mulia-Mulia Namanya dan apa yang seterusnya. Bagi
Mazmur 32 ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh Grisel, dan kita boleh membacanya secara bersama-sama. Mazmur 32 ayat 1-5. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganku menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari KMM 105. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan KIB. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. KIB undang adik-adik berdiri jika memungkinkan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji hormat terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan beribadah padamu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan kami Tuhan pemahaman pengertian yang daripadamu Tuhan, supaya kami mengerti firman yang sebentar akan kami baca. Ampunkan juga salah dan dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Diamkan suara lain di hati kami Tuhan kecuali suara Engkau. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita hari ini yaitu dari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ya. Jika sudah siap, kakak akan mulai bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adik sekalian harus bisa menceritakan kembali
peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus di gunung, ya. Tidak dikatakan di gunung apa menurut 4 Injil, tapi menurut tradisi itu adalah Gunung Tabor. Nah, peristiwa ini didahului oleh pengakuan Petrus dalam kuasa Tuhan pada ayat sebelumnya, ya, itu ayat 20 18 sampai 27 tentang pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Atas dasar itu Yesus juga menjelaskan bahwa Mesias harus menderita. Dia akan ditolak, dia akan bahkan akan dibunuh. Yesus juga memberitahukan syarat-syarat untuk mengikuti dia. Lalu dikatakan dalam ayat 28, kira-kira 8 hari setelah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke gunung untuk berdoa. Jadi 8 hari setelah peristiwa pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dan pemberitahuan Yesus bahwa Mesias harus menderita. Dan selanjutnya kita tahu murid-murid yang bukannya berdoa, ya, tapi mereka tidur saat Yesus berdoa. Lalu terjadi perubahan pada wajahnya menjadi bercahaya, bajunya putih berkilau-kilau, dan dia tidak sendiri. Yesus dalam kemuliaan, hadir juga Musa dan Elia yang memang sudah dimuliakan Tuhan. Jadi mereka semua dalam kemuliaan dan mereka sedang berbincang-bincang tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu murid-murid bangun, mereka menyaksikan, jadi mereka menyaksikan 3 orang ini, ya, penampakan itu. Mereka Yesus dalam kemuliaan bersama Elia dan Musa. Lalu mereka merasakan suasana yang nyaman sekali, senang, dan sehingga mereka ketika mau pergi, Elia dan Musa, Petrus mengusulkan untuk mendirikan kemah untuk mereka bertiga. Seolah Petrus tidak mau kenyamanan ini berlalu begitu saja, ya. Petrus kurang memahami arti Mesias yang dimaksud. Lalu ada awan menutupi saat Petrus bicara, dan Tuhan berbicara di dalam awan, yaitu, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Demikian firman Tuhan. Dan mereka yang menjadi saksi merahasiakannya pada masa itu. Apa yang kita baca tentang Tuhan hari ini? Itu Yesus dimuliakan. Lalu Yesus ditagihkan sebagai Mesias. Mesias harus menderita. Nah, ciri-ciri Mesias ini, gitu, dia mulia, dia berasal dari Allah, dia rela menderita, dia rendah hati, dia taat kepada Bapa yang sudah menentukan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menderita, bahkan mati untuk menyelamatkan umatnya. Dan bahwa penderitaan dan kematian tidak merenggut kemuliaan dari Yesus. Dengan perendahan diri dan pengorbanan, Yesus membawa kemuliaan yang lebih besar, yaitu keselamatan umat manusia. Adakah perintah yang kita dengarkan dalam bacaan kita? Yaitu perintah Tuhan tadi, dengarkanlah dia, dengarlah Mesias, menjadi tema kita, ya. Dengarlah dia. Bagaimana gereja masa kini dalam bertumbuh dan berkembang? Apakah dengan bangunan yang megah, bertingkat paling tinggi, ber-AC, dan gereja yang paling besar di daerah Cibinong misalnya, atau dengan menyelenggarakan ibadah-ibadah yang semarak di hari-hari perayaan? Bukan itu yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan ialah gereja mendengarkan perintah Tuhan,
Dengarkan di sini bukan cuma dengar ya, tapi mendengarkannya itu adalah meneladani, memperhatikan, bahkan melakukan ajaran Mesias, yaitu untuk memberi diri, melepaskan dunia, yaitu lingkungan sekitar gereja, lingkungan kita, untuk membebaskan mereka dari penderitaan, dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketertinggalan dan ketidakadilan. Sobat Teruna, sebagai bagian dari gereja, apa peran kita? Ya, dengarkan Mesias. Dengarkanlah Mesias. Jangan terlena dengan pujian orang. Mari mau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan. Mau berkarya dengan ide-ide kreatif tanpa malu dan enggan. Dan selalu berpikir bahwa talenta dan waktu yang dianugerahkan Tuhan, menggunakannya dengan maksimal. Sudahkah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Waktu yang diberikan Tuhan. Lalu juga kita harus selalu berbuat kebaikan dalam setiap kesempatan. Berbuat kebaikan. Juga jangan takut merendahkan diri untuk kebaikan. Dan selalu serius dalam mengusahakan masa depan yang dikehendaki Allah. Mungkin kalian pikir masa pandemi ini bagaimana melakukan kebaikan, bagaimana untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bagaimana dengar kepada Mesias. Sangat sedikit yang bisa dilakukan. Menurut kakak, adik-adik Teruna itu adik-adik yang kreatif ya, lain dengan kakak-kakak yang sudah tua, gaptek. Nah, adik-adik kakak lihat lebih banyak kreatif, lebih banyak yang bisa kalian lakukan. Tapi sekali lagi, lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk kesenangan pribadi. Harus menderita, mengikut Tuhan harus menderita, kata Tuhan tadi ya. Nah, waktu yang diberikan Tuhan, sudahkah kita memang mempersiapkan masa depan sebaik-baiknya? Belajar dengan sungguh, menggunakan waktu yang anugerah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyakkan belajar, banyakkan main game. Apa yang adik-adik lakukan? Gunakan waktu sebaik-baiknya. Berbagi kepada teman. Berbagi apa? Mungkin tetangga kita ada yang kena COVID, harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Tidak boleh keluar dalam pengawasan. Apa yang kita bisa berbagi? Dengan meletakkan, mungkin ada punya jajanan, bisa taruh di pagarnya. Untuk bisa dia nikmati, seperti kita juga menikmati yang masih bisa keluar. Berbagi kuota dengan teman belajar, gak usah jauh-jauh, seisi rumah. Jangan mentang-mentang kakak dapat kuota dari sekolah untuk sendiri, adiknya HP-nya gak bisa dipakai, kakak gak mau pinjemin buat belajar adiknya. Itu yang terjadi di kakak ngalamin itu dalam kegiatan PAK. Kakak aman, pasti dipercayakan HP yang bagus sama orang tua, dan adik-adiknya tidak. Tapi kakak juga melihat banyak adik-adik juga berbagi dengan adik-adik, membantu adik-adiknya untuk dapat melaksanakan pelajaran, meminjamkan HP, bahkan kuota yang adik-adik punya untuk orang terdekat kita. Dan perintah Tuhan ini bukan untuk keluarga doang, bahkan kalau bisa lakukanlah kebaikan setiap hari adik-adik ya. Sekecil apapun kebaikan itu berharga di mata Tuhan. Jangan takut merendahkan diri. Teruslah dengarkan Mesias. Dia yang
dimuliakan, dan yang sudah dipilih Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dari KMM 33. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, dan apa yang seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kasih yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dengan berbagai persoalan ya Bapa, baik politik, ekonomi maupun keamanan, juga masalah-masalah sosial lainnya ya Bapa. Mampukan bangsa kami melewati masa-masa yang sulit. Engkau telah menolong para pemimpin kami dari presiden dengan para menterinya, juga pejabat-pejabat lain yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Berikan hikmat akal bunimu untuk supaya mereka dapat menyelenggarakan dengan damai dan sejahtera, sehingga kami boleh dapat beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu Tuhan yang ada di dunia ini dan juga di Indonesia, bahkan di Cibinong ya Bapak. Engkau berkati supaya kami tetap dapat beribadah kepadamu Tuhan dalam segala keterbatasan kami, sekalian yang sama-sama terkena pandemi Tuhan, baik ibadah tatap muka maupun ibadah-ibadah online. Tuhan, Engkau campur tangan buat gereja-gereja yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melaksanakannya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, melimpahi mereka melewati orang-orang yang sudah Engkau tunjuk, Engkau perintahkan untuk dapat melaksanakan semuanya, sehingga umat-Mu boleh tetap beribadah kepadamu. Kau juga berkati Bapak pendeta kami, para majelis, komisi, juga Pelkat, PAPT, lansia dan PKB, juga PKP dan GP. Biarlah semua masing-masing kami boleh menyelenggarakan kegiatan peribadahan yang kreatif Tuhan dengan suasana seperti saat ini. Bapa dalam surga, kiranya gereja dapat tetap melaksanakan panggilan tugas-tugas gereja untuk melaksanakan koinonia, marturia, dan diakonia ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menderita Tuhan, orang-orang sakit Tuhan, yang saat ini terbaring di rumah sakit, terutama buat penderita COVID yang berat ya Bapa. Mereka sendiri tidak boleh dikunjungi ya Bapa. Kiranya Engkau terus menghibur, memberi pengharapan kepada mereka, dan mereka boleh bersandar kepadamu saja ya Bapa, bahwa jika Engkau berkenan, mereka akan disembuhkan. Ya Bapa, kasihanilah mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk korban bencana alam yang begitu banyak melanda bumi Indonesia ini ya Bapa.
Kiranya Engkau tetap menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan, di tenda-tenda pengungsian maupun di rumah-rumah sementara mereka. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka, Engkau jauhkan dari sakit penyakit Tuhan dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik teruna ya Bapa dalam pelaksanaan pengajaran jarak jauh dengan segala keterbatasan fasilitas ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tiap keluarga, tiap anak-anak Tuhan untuk tetap terus belajar, semangat belajar ya Bapa, sehingga mereka boleh mempergunakan waktu Tuhan untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan yang baik Tuhan. Walaupun dengan kondisi saat ini mereka agak sulit mengikutinya, Kau juga berikan kesehatan senantiasa kepada adik-adik kami sehingga melaksanakan tugas-tugas mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan dengan segala limpah berkat daripadamu ya Bapa, sehingga boleh memenuhi segala kebutuhan keluarga. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang bermasalah Engkau campur tangan dalam pergumulannya ya Bapa. Dalam pekerjaan Engkau berikan kekuatan, semangat dalam melaksanakan tugas-tugas. Engkau juga berkati Tuhan segala program-program ke depan dari RKPT, biarlah semua demi kemuliaan nama-Mu. Demikian banyak Tuhan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau sudah mengetahuinya. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak mengajak kalian untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan kepada orang tua masing-masing yang nanti akan dikumpulkan ke gereja. Untuk mengantarkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari PKJ 146, Bawa Persembahan. Mari kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau baru saja kami memberikan sedikit dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Kau boleh pakai persembahan yang telah kami berikan untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami yang kurang daripada sempurna. Kiranya Kamu sempurnakannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kerajaan semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap mengasihi, melayani di dunia. Buatlah ku tetap mengasihi, hingga fajar aku menegar. Hosiana, Hosiana, Maharajaan semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Adik-adik yang terkasih, kita akhiri ibadah kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk kami dapat beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keadaan kami sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan kembali dalam kegiatan kehidupan kami sehari. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi dan berkati kami senantiasa. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu.